Sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa penuntut umum menuntut Nikita Mirzani dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Jika tidak sanggup membayar denda, hukuman tambahan 6 bulan penjara siap menanti. Jaksa menyebut ada unsur kesengajaan dalam aksi pemerasan yang dilakukan bersama asistennya. Bahkan ditemukan bukti pesan bernada ancaman yang dikirim kepada Reza Gledis. Meski demikian, Nikita Mirzani menanggapi tuntutan itu dengan santai. Ia terlihat berjoget di ruang sidang sambil menunjukkan simbol angka 11 dan mengaku siap menyiapkan pledoi. Namun yang menarik perhatian publik justru reaksi Fitri Sahluteru, mantan sahabat Nikita Mirzani. Dalam unggahannya, Fitri tampak menertawakan kabar tuntutan tersebut dan menyindir agar Nikita Mirzani tetap sabar. Sikapnya yang terkesan mengejek membuat netizen yang berbakti geram, menilai Fitri tidak memiliki empati terhadap nasib mantan sahabatnya yang kini terancam hukuman berat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya sidang Nikita Mirzani berujung tuntutan 11 tahun. Sebenarnya dengan antagonisnya JPU dari tiap-tiap sidang, ini adalah hal yang tidak mengherankan lagi. Buat pendukungnya Nikita Mirzani, jangan patah semangat, ini belum final. Rapatkan barisan, buatkan doa, semoga nanti dipledoi dan divonis. Itu bisa divonis ringan-ringannya. Kalau perlu, Nikita Mirzani itu bisa divonis bebas. Nikita Mirzani dituntut 11 tahun dengan denda 2 miliar. Nikita Mirzani itu bukan koruptor, nggak merugikan uang negara, bukan bandar narkoba, nggak membahayakan rakyat Indonesia. Kok bisa dituntut sebegitu wow-nya? Kalau Nikita Mirzani dituntut 11 tahun dengan denda 2M, lantas berapa yang pantas untuk DRG yang jelas-jelas menjual produk berbahaya, yang jelas-jelas membohongi publik, yang jelas-jelas membahayakan kesehatan rakyat? Nanya ini mah ya, nanya aja. Luar biasa. Dituntut 11 tahun masih bisa, mentalnya masih kuat dan sempat joget-joget itu. Di satu sisi salut, mentalnya luar biasa. Ini kalau orang biasa saya pikir nggak bisa begini. Tuntutan 11 tahun itu berat, sangat berat 11 tahun itu. Tapi masih sempat joget-joget. Coba tebak nanti putusannya berapa tahun. Netizen, baik pendukung maupun yang kontra, tebak berapa tahun putusannya. Terdakwa Nikita Mirzani dituntut pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut. Jaksa penuntut umum menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhi hukuman kepada terdakwa Nikita Mirzani selama 11 tahun pidana penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan subsidi 6 bulan penjara. Menurut jaksa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Nikita telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhi hukuman pidana penjara selama 11 tahun kepada terdakwa Nikita Mirzani dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan subsidi kurungan penjara selama 6 bulan, ujar jaksa saat membacakan amar tuntutan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akhirnya jaksa menuntut terdakwa Nikita Mirzani dengan masa hukuman 11 tahun dan denda 2 miliar subsidiar 6 bulan. Jadi sebenarnya ya tadi lah ya, sudah gue dibuatkan VT terkait hal-hal yang bisa memberatkan ataupun yang meringankan. Cuman yang harus dengan ada tuntutan ini sebenarnya jaksa dengan pemberatan ya memang udah cukup lah 11 tahun. Tetapi jaksa ternyata masih punya hati menaruh hal-hal yang meringankan adalah terdakwa sebagai tulang punggung keluarga gitu.
Jadi kalian jangan lagi nyinyirin jaksa. Jaksa tuh masih berbaik hati, itu masih mempertimbangkan hal yang meringankan buat terdakwa Nikita Mirzani sebagai tulang punggung keluarga. Tapi kita bisa lihat nanti vonis dari hakim. Vonis itu bisa di bawah tuntutan dan juga bisa lebih dari tuntutan. Menurut abang adil nggak tuntutannya 11 tahun? Kalau adil nggak adil ya pasti nggak adil. Ya, kalau kita lihat dari sisi terdakwa ya pasti nggak adil. Sekarang adil itu dilihat dari sisi mana? Ya, apakah dari sisi korban ataupun dari sisi terdakwa? Ya, kalau dari sisi korban mungkin nggak adil, pikir. Kalau lihatnya dari sisi terdakwa ya udah pasti nggak adil. Ya, jadi keadilan itu harus dilihat dari sisi mana. Makanya saya selalu mengatakan bahwa keadilan itu bukan berdiri sama tinggi, duduk sama rata, atau 50-50, bukan. Keadilan itu tempatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Umpamanya dia melakukan tindak pidana mencuri sendal, ya hukum dia dengan mencuri sendal, jangan hukum dia dengan mencuri motor atau mobil. Nah, itu keadilan itu kalau menurut saya ya. Jadi bukan 50-50 berdiri sama tinggi, duduk sama rata, enggak. Kalau dengan anak SMA, dengan anak SMP, dengan anak SD, uang jajannya tuh kan nggak mungkin sama semua. 50.000, 50.000, 50.000. Nah, yang SD 50.000 juga, yang SMP 50.000 juga, yang SMA 50.000 juga. Kalau secara nominal sama, adil. Tapi kalau secara mereka, apakah adil? Ya, anak SMA 50, anak SMP 50, anak SD 50, ya kan? Nah, itu sesuaikan dengan kebutuhan dia. Ya, SD mungkin nggak terlalu banyak kebutuhannya, cukup dengan uang jajan 10.000 ya, atau anak SMP cukup dengan 25.000 atau 20.000. Nah, anak SMA mungkin kebutuhannya banyak ya, cukup dengan 50.000. Nah, seperti itu contohnya ya. Semoga ada banding dari pihak Nikita, terus vonisnya dinaikin jadi, semoga ada banding dari pihak Nikita, terus vonisnya hakim jadi 50 tahun. Iya. Kok kata PH-nya ada yang berubah, fakta apanya gitu? Kok kata PH-nya ada yang berubah, fakta apanya gitu? Apanya yang berubah? Ya, nanti ditumpahkan aja di pledoi. Kalau thank you Pan Susanto. Apa nih? Jadi kalian sudah dengar ya guys, ada 8 hal yang memberatkan terdakwa dan 1 hal saja yang meringankan terdakwa. Nah, kemudian kalian sudah mendengar semua tuntutan JPU, yaitu 11 tahun penjara dan denda 2 miliar, yang kalau tidak bisa dibayar berarti diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Nah, menurut kalian tuntutan dari JPU ini sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan komen-komen di bawah. Dan anyway, kalau ini tidak bisa menjadi pelajaran buat kalian semua, no, buat kita semua, netizen Indonesia, untuk tidak membuat hal yang melanggar hukum dan melakukan tindak kejahatan kepada orang lain, apalagi tadi merugikan secara skala nasional. Ya, kalau ini tidak bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, aku nggak tahu lagi pembelajaran macam apa yang perlu kita petik dari kasus yang membuat huru-hara 1 Indonesia Raya ini. Jadi, kalau kalian itu tersandung kasus hukum dan mengalami proses persidangan, velocity itu dan menghina jaksa dengan sebutan keberatan badan atau lo jelek, itu termasuk dalam memberatkan ya. Jangan ditiru, jangan dicontoh. Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara, Lan. Oh, 11 tahun? Bukanlah waktu yang sepat itu. Sweet banget loh. Berarti vonisnya berarti ya sekitar 8 tahun. Atau nek jarene Mbak Lina mau kui. Tapi nek pemane ngurus ya, nek diurus ya. Tapi yo 11 tahun kesuwi banget menurutku. Kan biyen kan ya oke lah 4 miliar. 4 miliar 11 tahun gitu. Bukan waktu yang sebentar. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, ya Allah. Aku sok cah mendengarnya. Kaget dan betok.